Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-26. Kitab Yehezkiel pasal 26, Nubuatan-nubuatan melawan bangsa-bangsa dengan perikop Nubuatan melawan Tirus. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Raja segala raja, untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh abu, karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya. Tembok-tembokmu akan gemetar kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Dengan kaki kuda-kudanya, ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu,
kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu, dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku, Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus. Apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu? Kalau orang-orang yang berebahan mengerang karena pembunuhan bersimaharajalela di tengah-tengahmu. Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun tahta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau, dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu. Ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau aku menaikkan pasang samudera raya atasmu dan air banjir menutupi engkau, maka aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah, seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-26. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pembelajaran lewat nubuatan hukuman Allah bagi Tirus dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 26 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, salah satu nubuatan yang paling menarik yang telah digenapi adalah Tirus. Dalam nubuatan tentang Tirus, Alkitab menunjukkan ada sekitar 22 tanda khusus tentang Tirus.
Detail yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab tentang Tirus? Ya, itu semua karena Tuhan memiliki pengetahuan tentang masa depan. Dan sangat beruntung bagi kita karena di zaman sekarang kita masih dapat mencari bukti ini dan itu untuk menemukan betapa perkataan Allah itu benar adanya. Berikut ini 22 nubuatan tentang Tirus yang dikatakan Allah dalam Yehezkiel 26 ayat 1-14. Yang pertama, Allah akan membawa banyak bangsa untuk melawan mereka seperti gelombang laut menabrak garis pantai mereka. Yang kedua, bangsa-bangsa akan menghancurkan tembok kota Tirus. Yang ketiga, menara-menara mereka akan diruntuhkan. Yang keempat, debu tanahnya akan dibuang sampai bersih daripadanya. Yang kelima, Tirus tidak akan dihuni lagi. Yang keenam, Tirus akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan. Yang ketujuh, mereka akan menjadi jajahan banyak bangsa. Yang kedelapan, anak-anak perempuannya yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang. Yang kesembilan, Allah akan membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Raja segala raja, untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Kemudian yang ke-10, musuh akan menimbun tembok pengepungan. Kemudian yang ke-11, musuh akan menyusun alat-alat pendobrak. Yang ke-12, musuh akan memasang perisai melawan Tirus. Yang ke-13, alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembok kota itu. Yang ke-14, kuda dan pasukan musuh yang begitu banyak akan menutupi kota itu sehingga penuh dengan abu, dan karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya, maka tembok-tembok Tirus akan gemetar kala musuh memasuki pintu-pintu gerbang mereka, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Kemudian yang ke-15, penunggang-penunggang kuda akan melewati jalanan kota, dan yang ke-16, rakyat negeri Tirus akan dibunuh dengan pedang. Yang ke-17, tugu-tugu yang mereka andalkan akan dirobohkan ke tanah. Yang ke-18, kekayaan mereka akan dirampas dan barang-barang perniagaan mereka akan dijara. Rumah-rumah mereka yang indah juga akan dirobohkan. Yang ke-19, batu, kayu, dan tanah kepunyaan mereka akan dibuang ke dalam air. Yang ke-20, Allah akan mengakhiri keramaian nyanyian dan suara kecapi mereka, dan itu tidak akan kedengaran lagi. Yang ke-21, Allah akan menjadikan mereka gunung batu yang gundul, dan yang terakhir atau yang ke-22, kota mereka tidak akan dibangun kembali. Sahabat-sahabatku, Tirus adalah kota kuno yang terletak di Laut Mediterania. Tirus berada di sebuah pulau di lepas pantai. Sebenarnya Tirus dan Israel adalah partner selama pemerintahan Raja Daud sebagai mitra pelayaran dengan berbagai pernak-pernik dari aneka barang dagangan mereka. Tirus dan Israel pada masa itu tidak terjadi kompetisi, namun mereka bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Maka seperti janji Tuhan kepada Abraham, aku akan mengutuk bangsa yang mengutuk engkau dan memberkati yang memberkati engkau. Maka kira-kira seperti itulah mengapa Tirus menjadi maju. Bangsa yang mendiami Tirus adalah bangsa Venesia, dan Tirus adalah kota terkaya pada masa itu, juga kota pelabuhan yang sangat berkuasa di dunia. Keterangan tentang kekayaan dan kemakmuran kota ini dapat dilihat pada kitab Yehezkiel 27 ayat 1-25 dan kitab Yesaya 23 ayat 3, 8, dan 11. Tapi meskipun berjaya, namun karena kesombongannya dalam bersukacita atas kejatuhan kota Yerusalem dalam Yehezkiel 26 ayat 2 dan 3, maka Allah menyuruh Nabi Yehezkiel untuk menulis tentang kehancuran kota ini. Dan sejarah menunjukkan nubuatan ini digenapi dalam 2 tahap. Yang pertama oleh Nebukadnezar dari Babel, dan 250 tahun kemudian dilanjutkan oleh Alexander the Great dari Yunani. Setelah pengepungan yang melelahkan selama 13 tahun, Nebukadnezar akhirnya berhasil menaklukkan dan membinasakan kota Tirus. Namun Nebukadnezar tidak mendapat apa-apa sebagai jarahan karena penguasa Tirus telah memindahkan kekayaan mereka ke suatu pulau yang berjarak 700-800 meter ke arah Laut Mediterania. Namun Tuhan yang Maha Baik tidak melupakan jasa Nebukadnezar
yang telah melakukan kampanye perang melawan kota-kota yang dinubuatkan Allah akan dihancurkan, seperti Tirus, Sidon, dan Mesir. Tuhan kemudian memberikan Mesir sebagai hadiah untuk Nebukadnezar dalam Yehezkiel 29 ayat 17-21, di mana Nebukadnezar mengangkut kekayaan bangsa Mesir. Walaupun bukan Nebukadnezar yang membuang debu Tirus ke laut seperti yang dinubuatkan Allah di dalam kitab Yehezkiel 28 ayat 18-20. Selama 250 tahun berikutnya, reruntuhan dari daratan Tirus itu dibiarkan begitu saja, menjadi suatu tantangan bagi ketepatan nubuatan firman Allah yang selanjutnya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, ajaib sekali bagaimana Allah itu membuktikan ucapannya dengan mendemonstrasikan dalam sejarah peradaban manusia atau sejarah umum dunia yang ditulis oleh nabi-nabinya ribuan tahun sebelum kejadian-kejadian terjadi. Jadi ingatlah bahwa apa yang dinubuatkan Allah, semuanya itu pasti terjadi. Sekarang pelajaran untuk kita, sebagaimana Tirus yang sombong dan menertawakan kejatuhan Yerusalem. Apakah kita tertawa saat saingan kita tersandung? Bisakah kita bersuka cita ketika seseorang menderita? Tirus nampaknya tidak menyerap pesan dari Mazmur 122 ayat 6, yaitu berdoa bagi perdamaian Yerusalem. Sebaliknya, mereka menjadi bersemangat ketika Yerusalem menghadapi masalah. Tirus berkata, syukur, Israel tidak akan menjadi saingan kita lagi. Tetapi Tuhan tidak senang ketika orang lain bersenang melihat umat-umatnya hancur. Maka Tuhan seolah-olah berkata kepada mereka, jika Anda berpikir itu buruk, tunggu saja sampai Anda melihat kehancuran apa yang akan ditimbulkan oleh kebencianmu kepada dirimu sendiri. Sahabat-sahabat firman, sangat mudah untuk mengambil kesimpulan yang salah dari pasal ini dan melihat Tuhan sebagai pendendam, karena kita mencoba menghubungkan sifat-sifat manusia yang jatuh dengan Tuhan yang suci. Tapi coba kita melihat bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia dapat melihat ke dalam hati dan bahwa karakter dosa yang merusak harus diungkapkan. Tirus membenci umat Tuhan dan kebencian mereka telah mengubah karakter mereka yang tadinya baik. Jadi pembalasan kepada mereka adalah karena karakter yang berubah. Itulah menyebabkan kehancuran mereka. Kebencian mungkin nampak makmur sekarang, tapi kebencian itu tidak akan menang dan Tuhan tidak akan membiarkan seluruh alam semesta dihancurkan oleh karena kebencian. Ingat, kebencian berawal dari iri hati dan iri hati diturunkan dari kesombongan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Sukses Memimpin halaman 43 alinea pertama atau dalam Patriarch and Prophet halaman 651 menjelaskan bahwa iri hati adalah turunan kesombongan, dan jika itu diberi tempat dalam hati, itu akan membawa kepada kebencian dan akhirnya kepada membalas dendam dan membunuh. Dan sifat ini dapat membahayakan orang yang mengenakannya. Jadi sahabat-sahabat firman, jika pada saat ini dan sampai hari ini kita masih memiliki sifat-sifat seperti Tirus, mari kita bertobat sebelum kebencian itu yang akhirnya membuat kita hancur dan binasa. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.